Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah truk tangki BBM menabrak truk ekspedisi di Jalan Lintas Sumatera. Sopir truk dan kernet terlempar keluar. Seorang wanita tertangkap tangan saat mencopet di Pasar Induk Jakabaring. Pelaku meronta dan sempat tak mengakui perbuatannya. Petugas Damkar Palembang membantu evakuasi anak kucing yang terjebak di dalam ruang mesin sepeda motor. Diduga supir mengantuk, sebuah truk tangki BBM menabrak truk ekspedisi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Prabu Muli. Kuatnya benturan membuat supir truk beserta kernetnya terlempar keluar hingga mengalami luka parah. Warga berupaya menyelamatkan pengemudi truk tangki bermuatan solar bersama kernetnya. Keduanya terkapar di Jalan Lintas Sumatera Palembang Prabu Muli pada Sabtu pekan lalu. Korban terlempar dari kabin kemudi setelah kendaraan yang dikemudikannya menghantam truk ekspedisi yang tengah berhenti di depan SMA Negeri 10 Prabu Muli. Polisi menduga kecelakaan disebabkan karena sopir truk tangki dalam kondisi mengantuk saat berkendara. Mobil tangki yang membawa muatan solar, dia berjalan dari arah Palembang, tujuannya hendak ke Batu Raja. Saat di TKP kemungkinan kurang konsentrasi, ngantuk, jadi menabrak buntut atau ekor kendaraan ekspedisi yang ada di depan. Kemudian untuk kejadiannya sesudah itu korban yang merupakan penumpang dari tangki tersebut sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Muli. Untungnya tidak ada kecelakaan yang lebih fatal mengingat muatan solar yang dibawa mobil tangki. Polisi masih mencari keberadaan sopir ekspedisi yang menghilang usai kejadian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Prabu Muli. Seorang wanita meminjamkan motornya pada seorang pria yang baru 2 bulan dikenalnya melalui Facebook. Dengan modus mau membeli nasi goreng, motor yang dipinjam pun tak pernah kembali alias raib. Sekilas tidak ada yang salah dengan rekaman CCTV ini. Seorang pria membawa motor yang diparkir di tempat kos di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Ilir Timur 2 Palembang. Tetapi ternyata motor yang dibawa bukanlah miliknya. Dengan modus meminjam motor, sang pelaku tak pernah kembali ke tempat kos bersama motor korban. Dengan alasan hendak membeli nasi goreng, pelaku memberi pinjam motor tanpa menaruh curiga sedikit pun. Padahal korban baru mengenal pelaku selama 2 bulan melalui media sosial Facebook. Pelaku yang bernama Darmalis Chandra alias Sunario tak kunjung kembali meski upaya pencarian telah dilakukan korban. Dari Facebook. Dari Facebook, terus janjian. Facebook dikasihnya nomor WA. Nah, pas itu ngobrol-ngobrol di HP, jalan ketemuan. Ketemuan ya pertama itu makan-makan di sambal lalat Arab Laju itu. Nah, pas yang kedua itu di tempat pinggiran sertu kan. Alasannya? Alasan nak kemana dia? Dan alasan dia nak beli nasi goreng. Nak keluar ya. Nah terus kita kasih kunci motor. Ya masih di tangan dia kunci motor itu. Kunci motor itu. Terus bawanya ya? Nah yuk. Korban yang merasa sudah tertipu lalu melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Jumat pagi. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku dan motornya bisa kembali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ditinggal pemiliknya saat tawuran, sebuah sepeda motor jadi sasaran 2 pencuri. Modus lain adalah merusak stang motor yang terparkir. Warga harus berhati-hati karena pencurian sepeda motor marak kembali. Tanpa perlawanan berarti, 2 pelaku pencurian, Zakaria dan Evlan Hadi, ditangkap polisi di rumahnya pada hari Minggu pekan lalu. Keduanya adalah pelaku pencurian sepeda motor di depan restoran Cepat Saji, kawasan Nurdin Panci, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang.
Pencurian terjadi saat pemilik sepeda motor tengah tawuran dan meninggalkan motornya. Melihat ada kesempatan, pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Rekaman CCTV menjadi bekal polisi untuk menangkap kedua pelaku beserta sepeda motor hasil curian. Jadi pada saat kejadian pada pukul 18:15 tawuran tersebut, motor jatuh terus diamankan di parkiran McD, terus rekan dari korban yang pemilik motor ini datang kembali pada pukul 20.00 tanggal 25 Mei tersebut ke McD menanyakan kepada pelaku atas nama JK, dan JK menjawab bahwasannya motor tersebut sudah diambil orang lain. Pencurian sepeda motor juga terjadi di Masjid Al-Hidayah Tangga Takat, seberang Ulu 2 Palembang. Pelaku yang mengenakan penutup wajah menjebol kunci stang sepeda motor dengan merusak kunci stang menggunakan kakinya. Setelah jebol, pelaku kabur membawa sepeda motor curian. Pada saat kejadian, pemilik sepeda motor tengah menunaikan sholat subuh berjamaah di dalam masjid. Cuman dia kan pakai masker, pakai helm itu, kayak kacamata kan. Jadi nggak bisa terdeteksi itu dari apa? Dari CCTV nggak terdeteksi mukanya itu nggak jelas. Untuk pelakunya Pak, diduga Pak, orang berapa lah? Orang dua Pak ya? Satu nunggu di luar. Satu nunggu di motor. Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku. Muhammad Ardi dan Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Seorang wanita tertangkap tangan saat mencopet di Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Awalnya, sang wanita tak mengakui sebagai pencopet. Namun, dompet milik korban yang dalam saku baju pelaku membuatnya tidak berkutik lagi. Wanita ini terus meronta saat ditangkap warga di Pasar Induk Jakabaring, Palembang pada Sabtu pagi. Pelaku kepergok warga saat mencopet dompet milik seorang ibu rumah tangga yang tengah berbelanja. Meski pelaku sempat membantah telah mencopet, namun ia tak dapat berkutik setelah warga menemukan dompet korban yang terselip di balik bajunya. Buka. Ada yang lain lagi. Buka, Pak. Wanita bernama Jamila ini beraksi dengan cara memepet tubuh korban yang tengah berbelanja ayam potong. Namun saat pelaku menarik dompet korban, tiba-tiba seorang pria yang berada di belakangnya berteriak copet. Sontak warga yang ada di pasar pun beramai-ramai mengejar dan menangkap pelaku. Dia tuh pura-pura. Dia tadi pura-pura beli ayam macam mana lagi? Iya, sama-sama beli ayam. Dan tadi dompet aku. Ketahuan yang tadi siapa? Itu tadi belum tahunya. Berapa banyak kehilangannya? Kerugiannya? Sudah kembali. Iya, tidak. Berapa banyak yang nimbe? Ada 90-an. Cuma 90.000? Iya. Diduga wanita 40 tahun itu sudah sering melakukan aksinya di Pasar Jakabaring. Pelaku diserahkan ke polisi di Polsek Seberang Ulu 1. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Polisi melakukan rekonstruksi tewasnya seorang kepala desa di tangan anak kandungnya di Desa Bangunrejo, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Akibat tidak diberi uang, pelaku menembak korban dengan senjata rakitan. Berangkas dan masih kondisi tersangka marah-marah atau Rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan Kades Bangunrejo Heli Febrianti digelar di halaman Mapolres Oku Timur. 20 adegan rekonstruksi diperankan langsung tersangka GW alias Wira yang tidak lain adalah anak kandung korban. Dalam rekonstruksi ini tersangka sempat menemui korban di rumahnya untuk meminta sejumlah uang. Namun karena korban tidak memberikannya, tersangka emosi, mengambil sepucuk senjata api rakitan dan menembak paha kanan korban hingga bersimbah darah. Meski sempat dirawat di Rumah Sakit Caritas Belitang, namun nyawanya tidak tertolong. Dalam rekonstruksi ini ada 20 adegan yang mana disaksikan oleh para saksi, kemudian pengacara tersangka, dan rekan kita dari jaksa penuntut umum. Dalam rekonstruksi apa nih? Tujuan dilakukan rekonstruksi pada hari ini adalah
untuk menguji keterangan saksi-saksi, kemudian barang bukti dan keterangan tersangka, sehingga akan membuat terang tindak pidana yang terjadi. Barang bukti senjata api rakitan yang digunakan tersangka merupakan milik mendiang ayahnya yang juga pernah menjabat sebagai kades di Bangunrejo. Ancaman hukuman 20 tahun penjara menanti pelaku. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur.